wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayaknya eh, suaranya agak kecil ya teman-teman. Coba boleh disambut dengan semangat gitu. Oke, aku ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, mantap sekali. Halo, selamat malam. Gimana teman-teman kabarnya malam hari ini? Malam ini kita udah ke pertemuan 4 ya. Oke, sekarang udah ada 34 partisipan. Ini dari awal sampai pertemuan keempat masih konsisten ya sampai 34 orang atau bahkan lebih ya kayaknya. Udah hebat ya. Oke, sebelum kelas dimulai, pertama-tama marilah kita haturkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan juga hidayahnya sehingga akhirnya pada malam hari ini kita semua berkumpul untuk mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Apriza selaku moderator. Selama kurang lebih 2 jam ke depan saya akan memandu jalannya sesi kelas hari ini. Untuk sesi kelas, IELTS ini merupakan bentuk dukungan juga informasi bagi para job seeker dan scholarship hunter yang ingin menjadi talenta terbaik dalam meraih pekerjaan. Bahkan impiannya untuk melanjutkan pendidikan atau meraih kesempatan beasiswa seperti LPDP yang sedang banyaknya yang untuk mencapai itu. Oke, sebentar ya, ini ada azan Isya, kita break bentar gitu ya? Atau gimana? Mungkin break dulu Kak. Oke, Azan. sebentar ya teman-teman.
Halo semuanya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Oke, di sini, azannya udah berhenti ya, kita mulai aja lagi ya. Sebelumnya, saya mau recall dulu nih teman-teman, waktu pertemuan pertama itu kan kita bahas tentang listening, lalu reading kemarin ya. Enggak, terus kemarin itu speaking. Nah, hari ini ada yang tahu nggak kita akan bahas apa? Boleh yang tahu, open mic-nya teman-teman? Writing, Kak. Oke, writing text one ya. Jadi, malam hari ini kita akan bahas tentang writing text one, di mana tujuannya untuk mengevaluasi kemampuan teman-teman dalam meringkas informasi dan menjelaskan data secara tertulis, seperti mengidentifikasi poin yang menonjol dalam diagram, overview, dan tips lainnya yang akan langsung disampaikan oleh moderator takaran kita pada malam hari ini. Siapa lagi kalau bukan yang kalian tunggu-tunggu setiap Senin dan Selasa malam. Ya, langsung saja kita panggil, halo Ibu Rizcha, apakah sudah ada di tengah-tengah kita semua? Sudah, Mbak. Oke, Ibu gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Oke, gimana nih Bu setelah melihat antusias teman-teman sampai pertemuan keempat? Ya, semoga istiqomah aja. Ya, oke. Luar biasa ya, Bu. Semua di sini, adalah orang-orang yang terpilih dan beruntung karena mendapatkan kesempatan terbaik untuk mengikuti kelas IELTS periode kali ini. Kita doakan semoga usaha teman-teman yang ada di sini sedang berjuang akan segera tercapai. Eee Oh ya teman-teman, jangan lupa buat, update keseruan teman-teman pada malam hari ini di sosmed ya, dan jangan lupa tag akun Link Up Career di Instagram. Biar teman-teman di luar sana yang nggak tahu tentang Link Up Career jadi tahu dari teman-teman, karena ini kelasnya kan gratis gitu dan nggak berbayar, jadi alangkah baiknya kita sebagai temennya untuk bisa share kegiatan seru ini gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke materinya. Untuk Ibu Rizka, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, kalau di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang listening, kemudian pertemuan kedua reading, kemudian kemarin itu speaking. Nah, hari ini dan seterusnya kita akan bahas tentang writing ya. Saya memang sengaja memberikan proporsi untuk writing ini lebih banyak daripada skill yang lainnya karena memang skill ini berdasarkan pengamatan saya adalah the most challenging skill in IELTS ya. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Oke, mungkin boleh eh, angkat tangan ya yang udah pernah ngerjain tas satu dan tas 2 Oh, boleh teman-teman yang udah pernah bisa raise hand. kan? Oke, ini Oke, udah aku, Bu. oke. Oke, semoga nanti kalau yang udah mengerjakan, nah, insya Allah lebih relate ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, introduction dulu ya. Nah, seperti speaking ya, ada beberapa writing eh, mitos ataupun hoax writing ya. Nanti bisa dikonfirmasi mana yang masuk fakta, mana yang itu mitos saja ya. Oke, sebentar saya. Oke, ini sudah kelihatan ya. Oke. Introduction terlebih dahulu ya. Di sini saya fokusnya di akademik ya. Kalau ada yang general ya mungkin nanti bisa mencari contoh lain ya. Kalau jadi IELTS itu ya yang membedakan antara eh, akademik
IELTS atau General IELTS itu biasanya salah satunya di writing testnya, ya. Jadi IELTS itu ada dua. Kalau untuk tujuan studi pakai akademik, ya. Kalau tujuannya untuk bekerja atau WHV itu kalau di Australia itu pakai general, ya. Tapi saya di sini fokusnya pada akademik. Baik. Nah, dalam IELTS akademik, ya, berlangsung selama 60 menit atau 1 jam, ya. Kemudian 1 jam itu bukan 1 tas, ya, tapi 1 jam untuk 2 tas. Ada 2 tugas esai yang harus kita selesaikan, ya. Tas 1, maaf ini kok tidak bisa. Oke. Jadi tas 1, bentar, ada gangguan. Jadi untuk tas 1, ya, bobot penilaiannya adalah berapa persen? 1/3, ya. Untuk tas 2, ya, untuk tas 2 itu 2/3. Jadi bobot penilaiannya berbeda, ya. Kalau ini sekitar 33%, ya. Kalau ini sekitar 67%. Bobot terbesar di tas 2 dan waktunya adalah 60 menit. Pembagiannya bebas, ya. Mau 20 menit untuk mengerjakan tas 1 boleh, kemudian 40 menitnya untuk tas 2. Umumnya seperti itu. Hanya saja saya selalu menyarankan bahwa kenali diri kalian sendiri, ya. 20-40 itu adalah hanya suggestion aja. Style yang tepat itu adalah yang tidak ada saran yang umum, ya. Ada itu saran yang khusus. Saran yang umum yang seperti ini. Tas 1 20 menit, tas 2 40 menit. Dicoba aja sebelum official test mana rumus yang tepat untuk masing-masing dari kalian, ya. Kalau saya jujur, ya, kalau saya itu lebih suka tas 2 dan lebih kesulitan untuk tas 1 kalau saya. Jadi waktu itu untuk tas 1 saya biasanya butuh 25 menit. Kemudian tas 2 saya 35 menit. Berbeda kan dengan suggestionnya di buku ini? Karena tiap orang beda-beda, ya. Oke. Kemudian untuk tas 1 minimal harus 150 kata. Nah, ini salah satu kenapa saya menyarankan ke IELTS Computer Base karena sudah ada countingnya, sudah dihitung, sudah ada hitungannya di bawah. Jadi kita bisa gampang menambahkan misal kurang dari 150. Karena kalau menulis kurang dari 150 words itu adalah kesalahan besar yang bisa benar-benar menurunkan nilai kita. Kalau di paper base kita harus ngitung secara manual dan itu butuh waktu. Ya, nah, ini sudah kelihatan ya keuntungan kenapa saya menyarankan untuk memilih komputer, ya. Nah, minimal 150 nggak boleh kurang, boleh lebih. Tapi kalau saran saya, kalau di buku ini maksimumnya 220, tapi kalau saya menyarankan cukup 200 saja. Ya. Karena tidak ada kriteria semakin banyak kata semakin tinggi band skornya, tidak ada. Ya. Daripada kalian fokus pada tas 1 untuk mencapai 220 tapi kehabisan waktu untuk menulis tas 2 yang bobot nilainya lebih tinggi itu gambling sekali, ya. Jadi wajib minimal 150 kata, maksimalnya saran saya 200, ya. Kemudian untuk tas 2 wajib minimal 250 kata. Maksimumnya 300. Ya, maksimumnya 300. Di sini disebutkan juga writing task 1 accounts for 1/3, 1/3, ya. Sepertiganya, tadi sudah saya sebutkan, ya. Kemudian writing task 2 2/3-nya, 2/3. Nah, untuk bobot ini bukan hoax, ini benar, ya. Jadi memang tidak rata karena ya memang tas 1 cuma 150, tas 2 250 kata.
Oke. Kemudian yang penting juga, ya, in the IELTS writing test, you need to use academic language. Ini beda dengan ketika speaking kemarin. Di mana speaking, kita boleh menggunakan percakapan sehari-hari. Tapi kalau writing, kita harus menggunakan academic language. Ya, formal. It's not informal language. Ya, we need to use academic language. Oke, itu adalah introduction dari writing IELTS. Jadi writing IELTS ada 2. Diselesaikan dalam waktu 60 menit. Nggak ada toleransi 1 detik pun kalau sudah selesai. Kalau waktunya habis, close Windows. Ya. Sekarang untuk malam ini saya fokus writing task 1 dulu, ya, supaya fokus. Oke. Apa sih writing task 1? Ya. What are they asking you to do in a report? They are asking you to describe the main point. Ingat, main point. Jadi kalau bukan main point, tidak perlu disebutkan semua. Ya, itu yang bisa biasanya menjadi kebingungan kita, ya. Ada chart, banyak angka, banyak gambar, bingung mana yang mau ditulis. Padahal waktunya cuma 20 menit ya tadi. Kemudian katanya cuma 150 kata. Nah, fokus pada main point, ya. When I describe, I mean you will tell them what the diagram look like. For example, I have a diagram that shows fast food consumption. It simply needs to describe that fast food consumption has increased, has grown, has risen. I don't need to say fast food consumption has risen because fast food is delicious and affordable. Oke, ingat, tas 1 itu sifatnya sangat kaku. Sangat kaku. Kalau mau luwes di tas 2, ya. Kenapa kaku? Jangan menambahkan, ya, jangan don't take additional information out of the picture, ya. Kaku dalam gambar itu aja yang disediakan. Seperti ini. Kenapa delicious dan affordable itu salah? Karena ini tidak ada dalam gambar. Kalau dalam gambar cuma ada kenaikan, ya, misal ini, ya. Fast food consumption has increased, has grown, has risen. Sudah, di situ nggak ada keterangan karena apa, ya. Because delicious and affordable. Apakah delicious and affordable itu ada dalam pertanyaannya? Nggak ada, ya. No, you don't need to explain. Only explain yang disediakan, ya, di gambar, ya. Explain is what you are going to do essay in task 2. Nah, ini yang saya maksud. Kalau kalian mau menambah-nambahi additional information, ya, di task 2. Task 1 sifatnya kaku, ya. Therefore, in task writing, your job is to describe the main point. Ya, di task 1, your job only describe the main point of the diagram. Opini-opini, pengetahuan-pengetahuan umum tidak boleh di sini, ya. Nah, writing task 1 itu ada beberapa jenis, ya. Dan kita nggak bisa milih. Kita nggak bisa milih. Makanya sebisa mungkin, ini ada 6 type, ya. Sebisa mungkin bisa semua jenisnya. Karena kita nggak tahu kita dapat jenis apa. Saya dengan teman saya tes bareng, ya, satu kelas ber-12, soalnya nggak sama. Mau soal listening, reading, speaking, writing, beda walaupun kita bareng satu kelas di hari, tanggal, jam yang sama. Ya. Oke, pertanyaannya nanti, ya. Oke. Yang tipe yang pertama adalah flowchart. Jadi dalam writing task 1 nanti ada jenis flowchart. Kita disuruh mendeskripsikan bagaimana diagram ini memberikan informasi, ya. Flowchart ini bisa how to do something atau a method to do something, atau biasanya kayak kalau biologi itu, ya, katak dari telur sampai menjadi katak dewasa itu masuk flowchart. Nah, jadi di sini jangan khawatir, oh saya bukan orang biologi, saya bukan orang
fisika, pasti nggak bisa. Nggak usah khawatir. IELTS itu pertanyaannya tidak tidak memberatkan atau memudahkan salah satu background knowledge ya. Soalnya itu reliable banget ya. Nanti sudah ada informasinya di sini ya, tinggal kita menyusun ya. Kalau flowchart ini kan tinggal kita menyusun ya. Misal ini yang pertama ini kan ada digger, ada clay. Kemudian ada metal grid, ada roller. Misal apa judulnya di parafrase ya. Sering-sering memparafrase ketika writing. Nanti aja dulu ya. Ini saya mau menjelaskan tentang tipenya dulu. Ada flowchart, kemudian ada line chart seperti ini. Nah, kalau saya pas tes yang terakhir, saya dapatnya yang line chart. Kemudian ada juga table. Nah, tabel seperti ini. Ada pie chart, ada bar chart, ada maps. Nah, ini semuanya harus dikuasai ya. Ada yang double. Ada yang double. Double itu maksudnya satu pertanyaan tas satu ada dua chart. Misal tabel dan pie chart. Itu ya untuk perkenalan tas satu. Oke, ada maps. Nah, ini vocab-vocabnya juga beda-beda. Nah, tapi gak usah khawatir, ini kan hanya 6 jenis ya. 6 jenis. Anggaplah satu minggu belajar yang jenis pertama, minggu kedua jenis yang kedua gitu ya. Makanya saya bilang belajar IELTS itu gak bisa seminggu 2 minggu ya. Walaupun Anda dosen bahasa Inggris ataupun lulusan pendidikan bahasa Inggris. Kalau awalnya memang belum pernah mempersiapkan IELTS ini, seminggu 2 minggu kurang ya. Oke. Tadi sudah disebutkan ya, tas 1 writing itu 150 minimumnya. Kalau kurang dari 150, kamu akan dapat penalti. Tas 2, it's larger ya. Minimal 250. Bobot skornya 2/3. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang marking kriteria. Ini penting sekali. Seperti kemarin speaking. Speaking juga ada 4 ya. 4 kriteria kemarin. Cohesion and fluency ya kemarin. Kemudian ada lexical research, ada grammatical range and accuracy, kemudian ada pronunciation ya kemarin. Kalau yang ini kan nggak ada pronunciationnya karena bukan speaking. Nah, yang pertama, task achievement. Ini adalah marking kriteria baik tas 1 ataupun tas 2 ya. Yang dinilai pertama adalah task achievement. Task achievement adalah ini. This is how well you fulfill your job. How well you describe something, how much information you have included, how you have selected information that you put in your writing, and write at least 150 words. Ya. Task achievement. Apakah kamu menjawab pertanyaannya? Ataukah kamu nulis banyak tapi benar-benar melenceng dari pertanyaannya? Ya. Apakah informasinya itu padat? Apakah minimal 150 kata? Nah, itu masuk task achievement. Kemudian coherence and cohesion. Ini dinilai juga. Apa itu? How well you choose your paragraph. How well you organize your information. How well it flows from beginning to end. Nah, biasanya kalau writing tas 1 itu 3 paragraf. Nah, bagaimana kamu membagi secara rasional? Kenapa ini dipisahkan paragrafnya? Kenapa ini paragraf 1? Kenapa ini paragraf 2? Kenapa ini paragraf 3? Itu masuk ke coherent dan cohesion. Jangan sampai alasan kita memotong paragraf itu karena ini kayaknya sudah panjangnya sudah segini, ini kepanjangan kalau saya teruskan, makanya saya split ke paragraf selanjutnya. Itu tidak rasional alasannya, ya. Nah, nanti saya jelaskan bagaimana cara mengatur paragraf ya. How well you organize your information. Jadi ada alasannya. Kenapa paragraf ini beda dengan kenapa ini dibedakan paragrafnya.
Kemudian lexical research, vocabulary-nya. How much vocabulary you use? Apakah kalian sering menggunakan repetition? Misal increase, increase, increase terus, ya. How varied? Bagaimana kalian memvariasikan? Kalau increase bisa di kalau misal di paragraf 1 kita sudah bilang increase ya, di paragraf 2 ya kita bilang apa? Go up atau level up atau rise gitu. Tapi bervariasi dan akurat. Akurat, accurate and appropriate. Jangan kelihatannya range vocabulary-nya luas tapi salah. Konteksnya salah, gitu ya. Itu masuk ke lexical research. Spelling errors. Ini juga penting, ya. Contoh, if you say sales increasing, itu salah. Yang betul adalah sales increase. Oke. Kemudian yang terakhir, kriteria yang terakhir adalah grammatical range and accuracy. Are you making grammar mistake? Are you using complex sentence structure? Seperti kemarin ketika speaking, apakah strukturnya hanya subject verb object atau ada kombinasinya? Nah, itu juga dinilai. Nah, misal, if you are just doing the same structure, nah ini yang saya maksud. If you are just doing the same structure over and over, misal sales increase, sale fluctuate, sales plummet. Oke, your grammar is accurate. Jadi grammarnya benar. Ya. But all you are giving me is just past tense and past tense. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus memvariasikannya. So you will get a good score for being accurate, but you will get a low score for using the same structure over and over. Ya, oke. What you should be doing in task 1, ya, you should practice regularly. Kemarin saya bilang ya, untuk listening sama reading tidak perlu setiap hari mengerjakan, tapi setiap hari ada suplemen yang masuk. Misal untuk listening, sering-sering ngedengerin podcast yang berbahasa Inggris. Untuk reading, sering-sering membaca teks berbahasa Inggris. Tapi kalau untuk speaking and writing harus praktis setiap hari. Ya, makanya saya selama 3 bulan itu, ya, eh, Senin sampai Jumat nulis terus saya. Tas 1 sampai tas 2, Senin sampai Jumat. Ya. For task 1, writing is very achievable. Ya. Jadi band 7 sampai 8 untuk task 1 itu sangat mudah. Because the language you use for task 1 writing is very narrow, very limited. Ya, you don't need to use huge range of language karena sangat kaku dia. Tapi ingat ya, task 1 mudah dapat 7 sampai 8, tapi task 2 itu yang challenging. Biasanya nilai kita tuh terkompensasi di task 2. Karena ya bobotnya kan memang tinggi di task 2. Contoh ya, misal task 1. Saya ketika tryout itu sering ya, task 1 dapat 7 sampai 7,5 gitu ya. Task 2-nya saya dapatnya 6,5. Nah, ini overallnya, overallnya, overallnya ini kan bisa jadi cuma 6,5 sampai 7. Bukan yang ini, karena ini bobotnya kan cuma 33%. Gitu ya. Oke. Oke. Sebelum saya lanjut, nah, silakan ada pertanyaan terlebih dahulu. Buat teman-teman yang ingin bertanya boleh raise Di hand aja. kolom chat ya. Oh, di Itu di kolom kolom chat. chat sudah ada, Mbak. Oke, 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 oke. Terus mau tanya, boleh nggak? Oke, ini udah ada yang bertanya, Bu. Bagaimana cara memvariasikan struktur agar tidak subjek verb objek saja gitu. Boleh Bu Rizka dijawab langsung kali ya? Bagaimana cara memvariasikan struktur agar tidak subjek verb aja? Oke, nanti eh ada ya. Nanti ada saya jelaskan. Ya, bisa jadi pakai
pakai kalau dalam structure TOEFL itu kan kita bisa menggunakan misal instead of bla 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 I bla bla bla. Jadi nggak yang I think gitu ya. Nanti ada di penjelasan saya berikutnya. Oke. Selanjutnya ada juga yang bertanya, jika di Smalltalk to Me itu teks one-nya lebih mudah dibanding writing test duanya ya Bu, websitenya ini kira-kira bisa dijadikan acuan juga kah atau better pakai yang lain? Ini mungkin memahaminya masih salah ya. Tas Hmm. satu dan tas 2 itu tidak bisa dibandingkan karena memang berbeda ya. Tas satu, ini kan pertanyaannya tas satunya lebih mudah dibandingkan tas 2 ya karena memang beda, tidak bisa dibandingkan dan kita nggak bisa memilih. Tas satu memang lebih mudah daripada tas 2 karena apa tadi? Bobot nilainya pun berbeda. Tas satu hanya 1/3 bobot nilainya, sedangkan tas 2 bobotnya adalah 2/3 ya. Jadi nggak bisa dibandingkan memang. Website ini kira-kira dijadikan acuan bisa nggak atau better yang lain? Kemarin saya jelaskan ya. Ini memang saya yang merekomendasikan Small Talk to Me ya, Small Talk to Me. Dan soal dari Small Talk to Me itu kebanyakan juga diambil dari Cambridge. Cambridge yang dipindah ke webnya. Jadi kalau membandingkan tas satu dan tas 2 itu ya memang berbeda. Tas satu kan kita membaca diagram, tas 2 kita esai. Bebas ya. Next. Oke. Ini ada satu lagi pertanyaan Bu. Tips untuk writing diagram dan maps itu apakah Ibu ada source untuk pokep-pokep yang digunakan di sana? Tips, tips untuk writing Eh, diagram. yang gimana, Mbak? Ini Kak Winda bertanya, tips untuk writing diagram Heeh. dan maps, apakah Ibu ada source untuk pokep-pokep yang digunakan Ada, di ada sana? nanti ya. Oke. Ada nanti saya share PDF booknya. Kalau nggak ada, saya dulu ngumpulin sendiri. Tapi ini sudah ada beberapa. Oke, next. Oke, lalu terakhir ada, oke, wait, sebentar ya Bu. Nah, ini dari Kak Iva, bagaimana cara selecting main point. Lalu teks satu susah sekali, saya salah baca data di 20 menit pertama, sehingga harus rombak total sampai habis 30 menit. Sisanya 25 menit writing text tuh. Hasilnya nge-impact keseluruhan gitu, Bu. Itu bagaimana ya, Bu? Kita nggak akan dinilai berapa menit kita menghabiskan waktu di tas satu atau tas 2. Hmm. Yang dinilai adalah bagaimana tulisan kita. Mau kita menghabiskan tas satu itu 40 menit, kemudian tas 2 itu 20 menit, it's okay. Ya, itu kan bagian dari proses. Sedangkan yang dinilai di IELTS ini adalah produknya saja. Jadi itu bukan aturan dari official IELTS, ini adalah saran dari buku-buku, ya. Karena tas satu itu hanya 150, nah logikanya kan membutuhkan waktu lebih sedikit. Tapi kembali lagi ke pribadi masing-masing, silahkan disimulasi mana eh, formula yang tepat bagi diri kalian masing-masing. Karena satu orang dengan orang lain beda. Ada teman saya yang tas satu tuh 15 menit bisa selesai. Tapi kalau saya nggak bisa. Ada yang eh, tas satunya kayak saya butuh 25 menit, tas duanya 35 menit, it's okay. Nggak ada ngimpact ke overall ya. Yang impact itu bukan pembagian waktu yang kalian gunakan, tapi bagaimana tulisan kalian. Oke, Oke. next. Bu, ini ada yang raise hand. Ini bagaimana? Mau kita suruh on cam atau lanjut dulu yang ada di kolom chat? Yang di kolom chat dulu aja, Mbak. Oke, baik. Lalu selanjutnya ada Kak Dinan bertanya tentang soal tipe dua grafik yang berbeda. Bagaimana tips cara menjawab yang paling efektif untuk membandingkan data tersebut, Ibu? Oke, Bu. kalau untuk masalah cara nulis nanti ya, kan saya belum menjelaskan ya. Untuk yang masih saya jelaskan aja. Oke.
Berarti untuk teman-teman yang bertanya tentang cara menulis, mungkin nanti next, Hmm, Bu Risca akan menjelaskan ya, teman-teman. hmm, Lalu ini ada lagi yang bertanya, ketika real test, berarti kita ngetik gitu aja ya, Bu, kalau dari komputer base-nya? ya, ngetik. Terus, Sebentar. Izin bertanya, Bu. Jadi untuk teks 1 itu minimal 150 words dan teks 2 minimal 250 words. Apakah ada maksimal words untuk teks 1 dan teks 2? peraturannya hanya minimal words. Tapi kalau maksimalnya nggak ada. Kita kan yang membatasi kita untuk menuliskan waktu. Kalau kita kebanyakan nulis di tas satu, waktu kita akan habis. Nggak cukup untuk tas dua yang butuh 250. Makanya tadi saya sarankan untuk tas satu maksimal 200 saja, untuk tas dua maksimal 300 saja. Oke. Ini Bu ada lagi Kak Winda yang bertanya. Bagaimana cara memvariasikan structure agar tidak subjek verb objek aja, Sud- Bu? Sudah tadi ya, Udah ya? itu sudah. Oke, sudah. Oke, 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 oke. Untuk masalah teknis menulis nanti ya, karena saya belum menjelaskan. Mungkin yang raise hand, Oke, yang raise hand ya. Miss, izin tanya, Eh, Miss. maaf. Kalau misalkan untuk penulisan di writing, itu tuh untuk tensesnya tuh yang harus digunakan tuh apa? Sama aku tuh kadang kayak agak bingung gitu kalau misalkan mau bikin conjunction kayak misalnya kan kalimatnya kan harus beda-beda ya, Miss, gak cuma then first kayak gitu kan nggak kayak gitu. Jadi tuh ada nggak sih, Miss, kayak rekomendasi atau catatan yang bisa jadi bahan gitu untuk bisa bangun conjunction di writing text one or writing text two. ini tadi pertanyaan conjunction apa? Conjunction ya? Mana, Miss? Pertanyaan tentang conjunction ya? Conjunction apa tenses? Oh, conjunction and tenses. Kalau misalkan yang tenses yang Oke, digunain itu buat untuk menjawab itu past atau past continuous gitu oke. misalnya yang pastinya. Terus kalau misalkan buat conjunctionnya kan harus berbeda-beda ya, Miss, ya, nggak cuma when, then atau first kayak gitu gitu. Nah, ada nggak sih, Miss, kayak rekomendasi gitu biar bisa di apply misalnya di kalimat ini uh, in past gitu. Jadi kondisinya ini, kalau misalkan di present kondisinya ini gitu, Miss. Oke. Baik. Jadi untuk tenses ya, tenses itu tergantung dari soal. Ya, tidak ada rumus pasti. Misal tas satu pasti past tense, tas 2 pasti eh, simple present. Ya, tergantung dari soal. Saya ambil contoh yang flowchart ini ya. Kalau nggak ada keterangan waktunya, ini kan cuma proses membuat batu bata ya ini kayaknya. Proses pembuatan batu bata. Tidak ada waktunya. Berarti kita pakai simple present ya. Karena memang aturan simple present itu kan sesuatu yang dikerjakan sehari-hari ya, tidak ada timingnya. Nah, tapi kalau yang dua ini kan ada tahunnya di sini ya. Berarti kita pasti menggunakan simple past. Kecuali kalau line grafnya ini sampai 2030. Nah, berarti ada lebih dari satu tenses yang kita gunakan. Nah, ini salah satu mungkin nanti untuk membagi paragrafnya. Ya, mungkin paragraf satu membahas yang past tense, paragraf dua membahas yang future tense. Ya. Jadi untuk masalah past tense itu sangat depend on the question. Untuk eh, tas 2 pun ya, untuk tas 2, tapi belum ke situ ya, kita tas satu dulu aja. Intinya untuk tenses tergantung dari soal. Jadi benar-benar soal itu harus dibaca, ya. Kemudian untuk conjunction tidak ada kekhususan. Yang penting kita tahu ya, kalau menggunakan kata however, berarti itu kan kontradiktif dengan kalimat yang kita buat sebelumnya. Gitu kan? Kalau kita menggunakan conjunction in addition, berarti kan sifatnya tambahan yang tidak kontradiktif dengan sentence yang sebelumnya, gitu ya. Untuk
conjunction-nya. Jadi dipelajari masing-masing aja penggunaan dari conjunction itu sendiri. Jadi tidak ada grouping. Kalau yang ada grouping itu biasanya kata kerja yang nanti ada. Misal naik. Naik itu apa aja? Level up, rise, increase, seperti itu. Next pertanyaannya. Next, ini Kak Cicilia Ventola udah raise hand, boleh Kak? Terima kasih Kak. Jadi bertanya nih Bu, untuk yang di flowchart kan tadi disampaikan bahwa tidak boleh menambahkan info lain selain yang ada di gambar. Misalnya, apakah kita boleh menambahkan tujuan dari suatu proses itu? Nah, seperti ini Bu Gis. Oke. Oke, terima kasih. Ya, khusus untuk flowchart ini agak lebih luas ya. Tapi kalau untuk yang selain flowchart, ya yang seperti ini kita tidak boleh menambahkan opini seperti ini ya. Misal kayak fish and chips itu kan eh, extremely increase, sharply increase. Nah, terus kita tambahi because ya, fish and chips are the favorite one. Misal, nggak boleh, nggak ada kata favorite one di sini. Ya, bisa jadi naik kan karena murah misalnya, bukan favorit. Nah, itu kan opini. Kita nggak boleh. Nah, kalau di flowchart ya, flowchart atau proses, kita boleh menambahkan additional information tapi sebatas pengetahuan umum yang tidak terbantahkan ya. Pengetahuan umum. Ya, misal seperti eh apa ya? Ini wire cutter ya. Wire cutter gunanya untuk apa? Misal untuk to cut the mold, misal to cut the clay, misal. Boleh. Kemudian di sini kan ada cooling chamber ya. Cooling chamber berarti untuk mendinginkan, misal for reducing the temperature itu boleh ya. Loh itu kan additional information tapi boleh karena itu adalah apa namanya? Pengetahuan umum. Ya. Kemudian apalagi ya, misal ada siklus hidup kodok ya, katak ya. Misal katak itu awalnya kan tidak punya kaki ya, terus kemudian ada kakinya. Nah, kita tambah additional information, misal eh, food food appear to prepare the frog alive in the on the land, misal itu boleh ya. Jadi boleh additional information yang pengetahuan umum, bukan opini. Oke, next. Terima kasih Bu. Ya. Terjawab ya Kak Cicilia. Terima kasih Kak. Oke. Oke, selanjutnya ada lagi Kak Ian Febriantara. Boleh? Ya, selamat malam Bu Risa. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya untuk terkait dengan sebelumnya kan Ibu encourage untuk kita ambil yang computer base ya karena pengisian untuk yang writing ini chaos banget untuk yang paper base. Nah, untuk yang computer base sendiri itu kan dua tas ya. Kita bisa bolak-balik gak sih? Misalnya kita ngerjain satu dulu, terus mungkin nanti lanjut kedua, tapi kita mau nambahin balik lagi ke satu gitu. Kita mau nambahin sesuatu misalnya. Itu memungkinkan gak sih Bu kayak gitu? Atau sebenarnya kalau misalnya satu udah selesai, udah close, kita lanjut kedua. Terus Oke, apa mungkin ya? itu salah satu kekurangan komputer base ya. Kalau paper base kita boleh bolak-balik, tapi kalau komputer base yang edisi saya dulu yang 2024 ini Januari ya, itu tidak bisa. Jadi kita harus menyelesaikan tas 1 dulu, baru close, next tas 2. Sudah, kita nggak bisa bolak-balik lagi, ataupun misal kita mau ngerjain tas 2 dulu nih, nggak bisa. Jadi memang berurutan. Jadi kalau itu disebut sebagai kelemahan, mungkin iya, tapi kalau saya lebih ke menyesuaikan ya. Oh, nanti saya mau ngambil komputer base, jadi saya memang mau nggak mau harus mengerjakan tas 1 dulu, diselesaikan. Jangan klik next dulu kalau memang belum benar-benar fix gitu ya. Cuma kalau di paper base, nah memang bisa bolak-balik gitu. Ya, siap.
Oke Bu, berarti artinya intinya sebenarnya kalau misalnya untuk yang computer based ini kita benar-benar harus manajemen waktunya harus pinter banget karena kita harus ada alokasi mungkin seperti final checkingnya di akhir gitu ya Bu ya, karena kita Mm-mm, nggak bisa balik lagi gitu ya. Terima kasih. mm-mm. Iya, betul. Tapi sebenarnya mau paper based atau computer based itu memang kita dikejar waktu ya. Karena 60 menit untuk 2 tas itu kalau nggak biasa mengerjakan, itu akan sangat berat sekali. Nah, eh, kalau mudahnya di komputer base kita nggak perlu ngitung aku sudah 150 belum ya, itu sangat sangat menghemat waktu sekali. Dan kemudian ketika salah tinggal 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 di delete dan itu kan maju ke depan ya teksnya. Tapi kalau kalau kita paper base itu kan tulisan kita jadi amburadul dan itu mempengaruhi psikologis dan subjektivitas dari examiner. Belum lagi kalau tulisan kita kayak cekeran ayam ya misalnya. Itu kan sangat mempengaruhi penilaian gitu ya. Dan ada countdownnya juga, ada waktunya. Jadi kita bisa memperkirakan. Nah, ada lagi? Ada lagi nggak teman-teman yang ingin bertanya? Eh, Kayaknya lanjut materi dulu ya. Tapi saya izin ke belakang sebentar ya. oh, oke baik Bu, boleh Oke. boleh. Oke, sambil menunggu Ibu, barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya on cam ataupun di kolom chat, boleh langsung saja ya teman-teman. Nanti mungkin selanjutnya akan ada soal atau apa yang dari Ibu Risca buat teman-teman. Mungkin sampai sini teman-teman udah paham tentang writing text one ini. Dia nih paham. Sejauh ini udah paham ya Kak Tanti? Oke. Berarti udah ngikutin dari pertemuan pertama sampai malam hari ini ya? Saya kemarin libur, kecapean. Kalau boleh tahu untuk ikutan IELTS untuk LPDP di luar negeri ya? Insya Allah. Insya Berarti Allah. udah mempersiapkan semuanya Kak? Eh, sudah pernah nyoba tes ikut apa namanya kursus IELTS, tapi karena kesibukan akhirnya stop dan ini baru mencoba lagi ya, semoga bisa terkejar. Oke, semangat Kak Tanti. Untuk teman-teman yang lain, ada lagi yang sedang berjuang untuk ikutan beasiswa LPDP barangkali? Oke, Ibu Rizanya sudah hadir teman-teman. Mungkin Oke, bisa dilanjutkan kembali ya Ibu. baik. Kita ke materi yang lebih spesifik ya. Oke, apa sih yang harus kita lakukan dalam tas satu itu? Yang pertama kali ya, yang pertama adalah read summary. Ya, read summary. Segala macam tulisan yang ada di tes IELTS itu mengandung makna. Ya, misal ada summary-nya ini misal. The table below The table below shows how many tourists from 5 countries visiting Australia in different years from 1991 and 1999. Ini dibaca, benar-benar dipahami, ya. Kemudian setelah kita baca dan memahami, kita tanya, what's the verb tense? Nah, tadi yang ditanyakan, pakai tenses apa? Dari tahunnya, kita bisa memutuskan bahwa itu pakai past tense. Jangan sampai pakai simple present. Itu akan mengurangi nilai yang bagian apa tadi? Yang bagian grammar ya. Ada kan tadi 4 penilaian, salah satunya grammar. Kemudian look at the summary. Look at the diagram and ask yourself, what is measured? Apa yang diukur ya? Oh, the number of tourists ya. How many tourists? Berarti yang diukur adalah the number of tourists. Kemudian unit of measurement. Satuannya apa? Nah, satuannya apa ini bisa dilihat di diagramnya. Oh, ribuan, oh jutaan, oh puluhan. Ya. Pertama adalah baca summary-nya.
Nah, ini pun kalau nggak dilatih ya, kita baca ini karena dredeg ya bahasanya ya, karena nervous ya. Baca ini sampai 3 kali tuh nggak nemu-nemu poinnya gitu ya. Makanya harus latihan tiap hari itu seperti ini. Diulang-ulang 3 kali apa sih ini maksudnya? Padahal ini kan sangat mudah ya. Ya, itu karena mental ya, mental. Oke, setelah membaca summary-nya, kemudian kita bertanya pada diri kita, memutuskan pakai tensis apa, kemudian yang diukur apa, unit of measurement-nya apa, apakah kilogram, apakah eh, ribuan, seperti itu ya. Nah, yang paling penting adalah analisis trennya. Kalau kalau itu pakai kayak kalau itu tipe yang diagram ini ya, ini atau yang ini ada kenaikan-kenaikan itu. Nah, analisis trennya. Look at the general trend. Ingat ya, general trend. It's quite easy, mudah. You simply look from the beginning to the end. Ya, no matter what happened in the middle. Ya, you don't need to worry about the middle. Ya, lihat awal dan akhirnya untuk memutuskan dia naik atau turun. Ya, you only should look at the beginning and the end. Did it increase? Did it remain the same? Did it decrease? Ya, simpelnya melihat ujung depan dan belakang. Contoh, yang ini. Ini ke sini. Tarik aja langsung ke sini. Turun ya. Misal pun di tengahnya tuh ada naik turun fluktuatif seperti ini. Nah, itu additional information. Ya, maksudnya untuk melihat generalnya, lihat ujung-ujungnya saja ya. Untuk menganalisis trennya. Nah, masalah in the middle nanti kita jelaskan di paragraf selanjutnya. Ya, karena kita menganalisis trennya terlebih dahulu. Nah, setelah kita tahu itu naik atau turun ya, kita lihat ya. After looking at the general trend ya, general trend, you should look at a couple of the other things. Misal, ada nggak eh, puncaknya, ada nggak bagian the lowestnya, ada nggak fluctuationnya di tengah baru. Ya, anything is going in the middle between the beginning and the end. Nah, kemudian superlatif. Superlatif sama gandengannya apa? Komparatif ya. Usahakan ada superlatif dan komparatif ya. Kalau masalah seperti apa namanya tadi? Diagram garis. Oke. Superlatif maksudnya di sini adalah the highest, the lowest, most, fewest. Itu ada. Oke. Jadi nanti nggak akan saya berikan contoh supaya lebih relate ya. Setelah kita jadi tren itu ya minimal kalian ada general trennya naik atau turun atau remain the same atau stable ya. Kemudian kalian membandingkan atau mensuperkan komparatif atau superlatifnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah what are the main points? Ya, what are the main points? Nah, the main point are the most important feature. The most important needs some general comparison and some general superlative. I should have an idea about what the whole diagram look like. Ini overallnya, ya. Ya, setelah kita tahu general trend, kita ada superlatifnya, kita buat overallnya. Nah, main point itu adalah overall. Overall itu pasti dipakai itu di tas satu. Pasti ada overall gitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah organize your paragraph. Di paragraf 1 mau cerita apa, di paragraf 2 mau cerita apa, di paragraf 3 mau cerita apa. Kenapa kita harus mengorganisnya di awal? Karena paragraf yang baik itu hanya memiliki satu ide pokok. Ya, oke. Sekarang kita langsung lihat contoh. Kita analisis ya.
Yang pertama apa yang kita lakukan? Baca dulu. Jangan langsung pengen nulis saja ya. Dibaca dulu dengan seksama. The graph below shows the difference in web exports over 3 different areas. Write a report for a university lecturer describing the information shown below. Write at least 150 words. Ini contoh jawabannya ya. Ini ada berapa? 209 word. Oke, ini diperhatikan ya, karena nanti akan saya beri PR ya untuk kita bahas Senin depan. Nah, jadi paragraf ini menunjukkan apa? Ekspor. Ekspor gandum atau apa ya ini? Wheat export ya. Terigu. Terigu. Ekspor terigu di 3 daerah berbeda. Daerahnya ternyata negara ya. Oh, iya negara. Nah, kemudian setelah kita membaca soal, kita membaca diagramnya. Nah, di sini tidak ada tahun, tapi di sini ada di judulnya. Wheat export tahun 1985 until 1990. Dilihat apa unit of measurement-nya? A millions of tons. Ya, kemudian kita lihat tahunnya di sini. Kita perhatikan setiap 1 tahun ya. Kemudian di sini warna-warna yang merepresentasikan negara. Kalau biru Australia, kalau merah Kanada, kalau hijau European Community. Kemudian di sini angka-angkanya di sini diperhatikan. Nah, ini unitnya apa tadi? A million ton. Jadi ini artinya adalah 5 million ton, 10 million of tons gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan dalam contoh ini? Kita membagi paragraf menjadi 3. Nah, biasanya ini tuh jadi 1 ya. Ini sampai sini tuh paragraf pertama ya. Kemudian yang ini jangan merah ya. Sebentar. Ini sampai sini tuh biasanya nggak di enter ya. Ini paragraf pertama. Yang ini paragraf kedua. Nah, yang ini paragraf ketiga. Nah, saya menyarankan memang untuk jenis soal seperti ini bagi menjadi 3 paragraf. Nah, paragraf pertama isinya apa? Isinya ya, mana ya? Paragraf 1 isinya adalah parafrase soal atau summary ya. Paragraf 1. Selain itu apalagi ada 2 poin ya di paragraf 1 yaitu parafrase soal dan overview. Overall-nya. Nah, di paragraf 1. Parafrase soal. Nah, di sini disebutkan graf aja. Nah, supaya tulisan kita lebih outstanding ya, kita sebutkan secara spesifik ini paragraf apa? The line graphs. Misal, oh saya nggak mau pakai graph lagi supaya mau memparafrasenya, oke bisa diganti chart ya. The line chart bisa seperti itu ya. Nah, kalau di sini kata kerjanya pakai shows, kayaknya nggak cocok deh kalau shows ya. Saya mau memspesifikkannya karena ini membandingkan berarti saya pakai kata kerja compares gitu ya. The line graph compares. Kalau di sini three different area, di sini diparafrase 3 regions ya. Di sini pakai area, di sini pakai regions. Nah, IELTS banget tuh seperti itu. Kita bermain-main dengan kata-kata. Satu kata, satu makna tapi vocabnya banyak gitu ya. In term of export of wheat between tahun ini sampai tahun ini. Nah,
Satu kalimat ini adalah parafrase soal. Tidak ada informasi yang lain ya selain dari soal ini. Kita belum membahas naik turunnya. Gitu ya. Jadi saya ulangi, di paragraf 1 isinya parafrase soal dan overall atau overview. Oke. Parafrase soal bisa dengan cara satu persatu ini dicari sinonimnya atau utuh memparafrase. Misal aktif dijadiin pasif atau benar-benar diolah yang penting kontennya tetap sama. Gitu ya. Kemudian sekarang untuk yang kedua adalah overallnya. Nah, overallnya sama seperti tadi. Lihat general trend. Saya hapus dulu. General trendnya tadi kita tinggal melihat ujung depan dan ujung belakang. Kita lihat di sini. Overview-nya kita baca di sini ya. Overall, the three regions experience. Nah, ingat pakai past tense karena tahunnya tahun past tense. Ya. Experience itu berarti kan mengalami. Different trends in the time period. Nah, ini sudah general trend. Ngomong secara general, ya. Ya benar kan ini? Ketiganya kan punya different trends in the time period. While, nah ini bagus banget ya. While, nah ini yang saya maksud, eh, supaya kita nggak pakai subject verb. Kadang-kadang juga di depan ada conjunctionnya taruh depan ya. While the wheat export in Canada and European countries rose with some fluctuation, bagus banget ini ya. Tulisan seperti inilah yang band score-nya tinggi. Padat, vocabnya juga nggak terlalu reno-reno, syarat akan informasi. Ya. While the wheat export in Canada and European countries rose with some fluctuation, dibilang rose. Apakah benar Kanada sama Eropa itu naik? Kita lihat Kanada sama Eropa. Kanada yang merah, Eropa yang hijau. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat buntut-buntutnya ini kayaknya stable ya. Cuma ini soalnya ini perlu saya ubah gitu ya biar sesuai dengan jawabannya ya. Ya namanya buku ya. Nah, kalau literasi kita baik ya kita bisa mengkoreksinya ya. Ini misal biar sesuai dengan jawabannya ya daripada mengubah jawaban kan saya ubah aja gambarnya. Ini misal biar sama-sama lurus ya. Ini sampai sini lah anggapnya. Nah, sampai sini. Oke. Nah, kalau kita lihat ujung ke ujung ya, Kanada yang merah dan Eropa yang hijau itu kan naik. Ujungnya sini, ujungnya ke sini. Ini kan naik. Ya. Awalnya below 20, jadi eh di atas di atas 20, di atas 20 ya, berarti naik. Kemudian Eropa juga rose ya, dari sekitar 17 menjadi di atas 20 ya yang hijau. Jadi no matter what happen in the middle, you just focus uh, at the beginning to the end. Nah, naik kan? Oke. Itu untuk cara melihat overview. Nah, ya. While the wheat export in Canada and European countries rose with some fluctuation, naik tapi dengan beberapa fluktuasi di tengahnya. Ya. Jadi nggak usah disebutkan fluktuasinya di tahun ini, naiknya di tahun ini, turunnya di tahun ini, itu nanti di paragraf selanjutnya. Jadi ini hanya general trend ya di paragraf 1. Kenapa paragraf 1 itu sangat penting? Karena kalau di sini sudah bagus, langsung mengantongi, kalau di buku ini dibilang 6,5. Nah, rose with some fluctuation, berarti kurang apa tadi yang belum disebutkan Australia? The export in Australia fell over time. Ekspor Australia turun. Ya. Ini bagus ya. While sementara bla 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 Kanada dan Eropa itu naik, ekspor di Australia turun. Gitu kan? Ini bagus. Jadi ini overallnya sudah, paraphrase soalnya sudah. Nah, sekarang kita masuk ke paragraf yang kedua. Ini diperhatikan ya nanti karena saya kasih PR.
Nah, paragraf yang kedua baru kita fokus ke angka-angkanya, ke detailnya. Entah itu tahunnya atau angka-angka yang di sebelah sumbu Y-nya ini ya. Nah, di sini sama di sini. Oke ya. Saya hapus-hapus dulu. Oke. Kalau di overview ya, di overall tidak boleh ada angka atau tahun ya. Sekarang di paragraf kedua, kita analisis ya. As the graph shows. Nah, ini supaya flow-nya bagus, ini ada ini. Nah, apa ini namanya? Fluency makers ya. As the graph shows, Australia berarti bahas Australia dulu. Australia's weight export figure start at. Mulai dari mana Australia? Nah, start at 15 million tons di tahun 1985. Jadi mulai didetailkan. Australia ini loh tahun sekian, ekspornya sekian. Gitu ya. Kemudian followed by a small increase. Followed by a small increase. Diikuti dengan small increase. Dari sini ke sini. Ini kan small increase ya. Followed by a small increase to around. Kita sering pakai around, approximately karena kita tidak tahu apakah di sini itu benar-benar pas 16 ya. Karena di sini kan disebutkan followed by a small increase to around 16 million tons in tahun berapa? In 1986. 1986. Ya. Jadi dalam satu kalimat, ini kan satu kalimat sudah mengcover 2 titik. Ya, saya ulangi lagi ya. Australia's with export figure itu bisa jumlah ya. Started at 15 million ton in 1985, followed by a small increase to around 16 million ton in 1986. Ya, gunakan kata ketidakpastian karena memang di sini tidak pasti. Ya, around, approximately gitu ya. Sudah, habis itu kita masih Australia dulu ya. Then, nah, kasih linking verb, kasih link yang sesuai dengan pertanyaan tadi ya. Then it decline. Pakai kata pronoun, daripada kita mengulang-ulang lagi. Australia's with export, gunakan pronoun. Ini kan TOEFL banget yang structure ya. It. Di sini penulis sudah tahu, oh it yang dimaksud adalah Australia. Ya. It declined steadily. Decline, turun ya. Steadily. Decline steadily. Oke. Dalam menulis writing tas 1 ataupun tas 2, sering-sering gunakan kombinasi adjective noun ya dan verb add verb. Sering-sering gunakan kombinasi ini. Seperti ini ya. Instead of you only write it decline until it fell, tambahi adverbnya ya. Adverb itu kan kosakata yang menjelaskan verb ya. Decline-nya tuh gimana? Turunnya gimana? Steadily. Decline steadily. Jadi kayak turunnya tuh sedikit demi sedikit tapi apa namanya? Stabil ya. Makanya it decline steadily. Daripada hanya nulis it decline until it fell. Nah, itu ya, kombinasikan sebanyak mungkin adjective, noun dan verb adverb. Contoh yang di merah-merah ini. Ya, disebutkan bahwa decline steadily. Kemudian yang contoh adjective noun yang mana ini tadi? A small increase. Increase-nya small atau huge? Small. A small increase. It decline steadily until, ya ini kan decline steadily, until it fell. Pakai it lagi ya. It fell to just over
10 million tons in 1990. Jadi ini langsung dirapel sampai ke sini ya. Ya, dirapel sampai sini. Jadi nggak perlu kita menjelaskan per periodenya. Ya, kalau ini turun ya udah ya. Dari sini kan naik, turun langsung ke sini, jelaskan aja dalam satu kalimat. Gitu ya. Berarti tadi it declined steadily until it fell to just over 10 million. Nah, ini kan 10 millionnya di sini dia di atas sedikit ya. To just over 10 million ton in mana? In 1990. Selesai untuk Australia, ya kan? Berapa kalimat untuk menjelaskan satu grafik Australia? Cukup 2 kalimat, ya kan? Ini yang disebut dengan kalimat yang efektif dan padat. Nah, untuk Australia cukup 2 kalimat kan ya? Kalimat sampai sini dan sampai sini. Australia selesai. Sekarang mana lagi nih yang mau dibahas? Saya dulu belajarnya seperti ini, menganalisis tulisan contoh band 9. Oke. Regarding harus ada kata linknya, harus ada linknya supaya nggak ekstrim gitu ya, kayak biar smooth tulisan kita ya. Setelah Australia apa? Regarding Canada's export, berarti oh pindah ke Kanada nih ya. Nah, kalau tadi dimulai dari eh, berapa ekspornya, kemudian tahunnya. Kalau ini divariasi, tahunnya dulu disebutkan, baru berapa ton. Itu yang saya maksud dengan tadi variasi, supaya nggak monoton. Ya, regarding Canada's export in 1985, they shipped. Nah, kalau tadi they export, ya, ekspor kita jangan ekspor lagi tapi shipped tanpa mengubah makna ya. They ship approximately 19 million. Kanada merah. Di sini approximately ya, tidak pas, perkiraan aja ya. Makanya pakai kata approximately atau around. Kalau tadi kita sudah pakai around ya jangan around lagi ya. Biar meminimalisir repetition ya. Ship approximately 19 million ton of wheat. Oke, mulai dari sini ya pada tadi. Tuh. Kemudian apa lagi? This figure. Nah, this figure ini kan pronoun juga. Kata ganti yang menunjukkan apa? Canada's export. This figure fell to about 17 million in 1986. Ini jatuh, turun ke berapa ini? About, ada kata about lagi. 17 pada tahun berapa? 1986. Oke. But, ada but-nya. Kalau but, kita menggunakan conjunction but, itu artinya kontradiktif kan dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya turun, berarti but-nya ini naik ya. Ya benar ya, naik. Nah, but then, their export experience considerable growth. Instead of use only write experience growth, tambahi adjective. Ya. Considerable growth. Considerable itu kan yang berarti ya, kenaikan yang berarti. Karena ini memang curam ya, berarti kenaikannya berarti. Tapi kalau kenaikannya landai ya jangan pakai considerable growth ya. Experience a small growth misal. Kalau ini kan considerable ya. Ya. Then their export experience considerable growth to 25 ya, 25 million ton di tahun ini. Ini nggak dimention karena bukan main point ya. Di sini tidak ada kejadian yang harus kita bahas. Main pointnya adalah di titik-titik ini. Paham ya? Jadi nggak semua tahun harus kita bahas. Oke. Afterward, the figure itu ini tadi pronounsnya plunked. Ini plunk itu adalah turun yang tajam. Plunked. Ya. Plunk to below di bawah 15 ya. To below 15 million di tahun ini. Nah, but then subsequently rose.
to just under 20 millions in 1990. Dari sini kemudian naik lagi ya, disebutkan rose. Kalau tadi sudah pakai increase, jangan pakai increase lagi, pakai rose ya. To just under, nah, under di bawah 20 ya. Pada tahun berapa? Nah, dicari main pointnya aja. Oke. Untuk mana ini tadi? Kanada, berapa kalimat ini Kanada? 3 kalimat ya. Ini adalah kalimat pertama sampai sini, kemudian kalimat kedua, kalimat ketiga. Oke. Itu untuk paragraf kedua. Sebentar, saya hapus biar nggak terlihat. Nah, berarti kalau kita simpulkan ya, paragraf kedua isinya apa? Ternyata paragraf kedua adalah isinya negara dengan tren yang naik, ya. Tren naik. Kemudian kita lihat paragraf ketiga. Ya, jadi ada alasan logis kenapa kita membedakan paragraf. Nah, di sini bagus banget ya tulisannya. By contrast. Ada kata by contrast. Berarti kalau paragraf 2 kita membahas tren naik, di sini membahas tren turun ya. Hanya ada satu negara yang trennya turun yaitu Australia ya. By contrast, the wet exports from di Eropa ya. Yang oh sebentar. Eropa naik, ini naik. Oke, kita lihat dulu aja ya. Oke, the word export from the European community experience an increase. Oh, ternyata ini Eropa itu yang oke. Increase secure period. Sama ya. Cara nulisnya sama dengan paragraf kedua. Jadi saya nggak perlu menjelaskan lagi. Yang perlu kita tekankan di sini adalah ini mungkin eh, dicampur ya. Ini Australia sama Kanada ya. Kalau kita lihat Australia turun. Kanada di sini disebutnya turun ya. Oke lah, karena ini garisnya tidak terlalu jelas ya. Jadi ini saya sarankan ya, kalian membagi paragraf itu juga harus ada logikanya. Paragraf 2 hanya membahas negara yang memiliki tren naik. Paragraf 3 hanya membahas tren turun. Kalau ini campur-campur ya kita kita tata lah ya. Ya, kita tata supaya contohnya lebih sempurna lagi. Kalau ini ada by kontras ya berarti harusnya misal di sini jelasin negara yang naik, di sini jelasin negara yang turun trennya. Gitu ya. Untuk cara penulisannya sama. Oke. Jadi kita hari ini hanya membahas tas satu jenis line chart. Oke, silakan kalau ada pertanyaan untuk materinya Ya, cukup boleh sampai teman-teman sini. yang ingin bertanya, Sudah selesai. boleh raise hand yang ingin bertanya teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan, Oke, ada raise hand. kepada Kak Zafira, boleh mengajukan pertanyaan? Oke, terima kasih. Bu Rizka, perkenalkan saya Zafira. Saya mau nanya di eh, paragraf kedua itu tadi kan ada penggunaan kata jas itu sering ya. Lebih ke bingung sih penggunaan jas di apa kalimat seperti ini tuh gimana gitu. Oke, Terima kasih. oke. Untuk penggunaan kata just ya, sebentar. Ini saya hapus dulu. Sebentar, supaya bersih. Oke, just.
To just under. Just under itu artinya tuh tepat ya. Bukan tepat ya, kayak hampir, kecil banget gitu ya. Kayak almost ya. Almost 20 ya. Just under 20 million itu tepat di bawah 20. Tepat sedikit. Jadi misal kayak 19,5, kayak 19,8. Nah, itu just. Oke, next pertanyaannya. Oke, ini udah ada yang nanya di kolom chat, Bu. Izin bertanya, apakah ada referensi latihan soal yang sudah ada jawabannya seperti yang Ibu tunjukkan untuk writing? Seperti itu. Oh ya, oke. Jadi kalau kemarin AI yang small talk to me itu untuk latihan, nah untuk referensi latihannya eh saya sudah ada ya, sudah saya kumpulkan ya. Nanti saya kasih. Seperti itu ya, Kak Astri. Tapi Lalu, kalau mau ada di writing9.com. Saya oh, ketikkan ya di sini. com. Kalau nggak salah ya writing9.com. Oke, lanjut pertanyaannya. Oke, barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya lagi, boleh teman-teman, mumpung masih ada waktunya ya. Jadi kita mulainya 7:30 ya, karena isyaknya semakin malam. Tadi kepotong sebentar. Hmm, Mungkin satu dua pertanyaan lagi ya, Bu ya. boleh. Oke, boleh teman-teman satu atau dua orang lagi yang ingin bertanya dipersilakan. Masih semangat kan teman-teman? Eh, Kayaknya mulai mabuk ini kena iya. kena kena Udah writing. jam 9. Oke, ini masih ada nih Bu. Ya. Silakan Kak Sari, boleh diajukan pertanyaannya. Halo, selamat malam Bu Rizka. Saya mau tanya kalau yang IELTS itu kan ada yang PBT sama CBT ya. Kalau yang CBT itu nanti ketika writing dia ada word count-nya gitu Kak Bu. Ada. Ada. Oh, jadi kita nggak usah nebak-nebak ini berapa-berapa ya. Enggak. Tadi Oh, kayak saya sudah jelaskan ya dari awal. Mungkin Mbak Sari baru gabung ya? iya iya, tadi telat Iya. gabungnya. Heeh. Oke, ada Oh, word oh, count-nya. oh, oke oke oke. Ya, makasih ya Oke. Bu. Hmm, Ya. lanjut. Oke, Boleh, silakan. satu lagi terakhir sebentar. Ini dari Kak Luhana. Yang terlihat di contoh hanya seperti deskriptif, Bu. Bagaimana dengan komparatif, Bu? Seperti itu. Boleh di Eh, gitu. Kalau komparatif ya, misal ya, kalian ingin menambahkan, baik ya, bagus ya. Tadi di overall bisa ditambahkan komparatifnya ya. Hmm, misal at the end of the period ya, misal ya, kita mau ngasih tambahan ya. At the end ya, the end of the given period ya, misal of the given period, mana yang paling paling tinggi penjualannya? Ya, European Community ya, experience the highest ya, the highest export seperti itu untuk komparasinya. eh but siapa yang paling rendah? But Australia didn't. Misal seperti itu. Itu komparasinya. Bagus ya. Ini bisa ditambahkan. Next. Oke. Mungkin ada lagi, boleh satu lagi deh. Ada yang mau bertanya? Oke, di kolom chat. Dari Rahmanita. Ibu izin bertanya, untuk writing ini yang lebih ditekankan jumlah words-nya atau kebenaran dari struktur kalimat? Seperti grammar ya, Bu, gitu. Soalnya takut di grammar berantakan. Apakah ada saran untuk referensi melatih penulisan grammar yang baik, Ibu? Nah, pertanyaan ini tadi hubungannya dengan ini ya. Tadi sudah saya jelaskan. Apakah hanya ditekankan jumlah? Ya tentu saja tidak ya. Tentu saja tidak. Nah,
Jumlah itu masuk mana dari keempat ini? Masuk task achievement ya, jumlah masuk task achievement. Apakah grammar masuk mana? Grammar masuk yang keempat ya. Untuk jumlahnya itu masuk ke task achievement, untuk grammarnya masuk grammatical range and accuracy. Jadi semuanya ditulis, semuanya dinilai. Kemudian untuk saran referensi melatih grammar itu bisa pakai ya small talk to, itu nanti ada analisisnya, grammarnya salahnya gimana dibenerin. Ada overviewnya gitu, pakai small talk to. Jadi nanti keluar setelah Anda nulis itu ada overviewnya. Gitu ya. Jadi Oke. semua dinilai. Kemudian ada lagi? Ini Satu lagi? ada satu lagi nih Bu, Kak Ian Febriantara ingin bertanya. Boleh Kak Ian? Izin bertanya lagi Bu. Untuk yang tadi kan sudah dijelaskan ya biar terdapat 6 tipe ya. Memungkinkan nggak ya untuk ada kombinasi dari salah satu tipe itu gitu. Misalnya eh, ada 2 tipe, ada apa namanya yang mesti kita misal table sama line gitu. Misalnya. Sangat Mungkin. memungkinkan. Nah, Sangat memungkinkan. Nah, untuk pengerjaannya sendiri seperti apa Bu? Ada trik tertentu kah atau kita yang penting tadi poin-poinnya adalah yang important gitu ya, mungkin yang kayak tertingginya atau terendahnya gitu secara komparatif atau secara deskriptif gitu ya Bu ya. Hmm, Atau seperti apa? Ada trik tertentu kah? Oke. Kalau triknya itu tergantung soal ya. Tapi nanti bisa dilihat ya di contoh-contoh writing9.com tadi yang saya tulis di chat. Bisa jadi misal ini ada double double chart ya. Di tas satu yaitu kita dapat tabel sama pie chart. Nah, ini bisa kita gunakan untuk membagi paragraf. Misal, kita membahas tabelnya di paragraf satu, kemudian kita membahas pie chartnya di paragraf 2. Bisa seperti itu ya caranya. Oke? Apakah jelas Kak Ian? Ya, terima kasih. Well noted, Bu. Artinya akan lebih ini aja ya paling ya apa namanya bagaimana kita nanti strategi untuk penulisannya gitu ya, Bu ya. Pembagian Hmm, khususnya di paragrafnya gitu ya. Oke, terima hmm. kasih. Dan ingat tidak semua poin detail harus kita ulas ya, karena hanya 150 kata. Ya, misal seperti ini, kita ambil yang paling atas sama paling bawah misal. Ini juga yang paling prominent aja cukup seperti itu. Karena kita kadang-kadang kejebak mau ditulis semua, ini itu yang salah. Karena kan main pointnya aja. Oke, tadi di kolom chat saya sempat baca overview, berarti diletakkan di overview ya Bu untuk komparatif. Iya. Jadi untuk komparatif dan superlatif itu diletakkan di overview. Overview tandanya di bagian yang overall tadi, ya, yang bagian sini, ya, overall, bla bla bla. Boleh ditambahi, bahkan wajib ya, kalau misal bisa dibandingkan komparatif sama superlatif, pilih salah satu kalau misal ada. Oke, Oke, oke Mbak. baik Bu. Terima kasih banyak untuk materinya pada malam hari ini. Oh iya Mbak, saya ada PR ya nanti Oke, untuk boleh, boleh, boleh. peserta, nanti saya taruh di grup ya. Soalnya ini, Boleh. ya, silakan nanti dikerjakan sesuai dengan contoh, ya. Oke. Ngumpulkannya kan pertemuan kita kan Senin ya. Ya, Mengumpulkannya maksimal Minggu. Kalau melebihi Minggu tidak saya koreksi ya. Silakan dikumpulkan dalam bentuk Word. Oke. Sudah Mbak, saya kembalikan. baik Ibu. Terima kasih banyak. Mohon maaf sebelumnya untuk teman-teman dan Ibu Risca. Kalau misalnya untuk minggu depan kita mulai kelas jam 7.30, bagaimana? Apakah berkenan? Saya oke, biar sholat dulu. Oke, kalau dari Bu Rizka udah oke, berarti teman-teman bisa menyesuaikan Ibu Rizka ya untuk minggu Insya depan. Allah. Oke, sip. Berarti mulai minggu depan kita semua mulai kelasnya jam 7.30 ya teman-teman.
Dan untuk PR-nya jangan lupa ya untuk dikerjakan maksimal hari Selasa ya, Bu, ya? No, hari Minggu. Oh, hari Minggu. Oke, berarti Minggu itu, PR-nya jangan lupa, dikumpul dalam bentuk Word ya? Ya. Baik, mungkin, materi yang disampaikan oleh Ibu Rizka sudah cukup buat malam hari ini. Dan luar biasa banget teman-teman, mungkin dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat ini kalian, ada yang istiqomah ya, ngikutin dari awal sampai sekarang, itu keren banget. Semoga, eee, apa yang teman-teman usahakan benar-benar bisa nyampai ke titik yang kalian mau. Oke, seperti itu. Mungkin sebelum kita mengakhiri, sesi hari ini, alangkah baiknya kalau kita, foto dulu ya teman-teman untuk mengabadikan momen ini gitu. Boleh dibuka, kameranya teman-teman? Sebentar. Ini keren banget ya kelasnya. Tadi ada 79 partisipan yang bergabung. Luar biasa. Oke, udah pada mulai on cam nih. Untuk, slide 2 banyak yang belum on cam. Mohon untuk on cam dulu ya teman-teman. Kak Roro, Kak Dita, Kak Pipin, Kang Raini, boleh? A Kak Patila apakah ada di sini, Kak? Udah, Kak. Oke, sip. Oke, udah siap ya teman-teman. Untuk slide pertama, 1, 2, 3, gaya bebas ya. Bentar. 1, 2. Kemudian slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2. Bentar. Slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih Kak Fatila. Terima kasih juga Ibu Rizka udah menyempatkan waktunya untuk berbagi dengan kita semua di sini. Eh, oh ya, buat teman-teman jangan lupa ya untuk update keseruan hari ini. Jangan lupa tag Ibu Rizka juga dan link up karir. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah join sampai jam 9 lebih ya ini. Luar biasa. Mungkin dari saya jika ada salah kata mohon maaf. Pada teman-teman, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Thank you, Miss. Terima kasih semua. Terima kasih, Bu.